Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kuliah online ya pada hari ini. Materi kita akan membahas tentang asas dan kaidah umum ekonomi Islam ya. Nah, jadi eh, ekonomi Islam ini ya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah kita bahas bahwa ekonomi Islam itu adalah ekonomi yang dilandasi oleh nilai-nilai ajaran Islam ya yang bersumber dari wahyu tentunya. Ya, yang pertama yang didasarkan kepada Al-Qur'an dan yang kedua yang disandarkan kepada hadis. Dan yang ketiga, teknik operasionalnya itu mengikuti ijtihad para ulama. Baik, kalau kita berbicara asas dan kaidah ekonomi Islam ya, saya kira ini banyak para ulama ya, para ekonom muslim yang membuat beberapa konsep ya, asas apa saja ya yang melandasi ekonomi Islam itu. Nah, yang pertama ini ada Taqiyuddin An-Nabhani yang menyatakan bahwa asas ekonomi Islam itu terdiri dari 3 pilar ya, yaitu yang pertama kepemilikan atau al-milkiyah ya yang sesuai syariah tentunya. Kemudian yang kedua pemanfaatan kepemilikan ya sesuai syariah dan distribusi kekayaan kepada masyarakat ya melalui mekanisme yang syariah juga. Nah, ini pendapat yang pertama yaitu menurut Taqiyuddin An-Nabhani. Nah, yang kedua ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh Adi Warman Karim. Nah, saya kira ini sangat menarik ya pendapat Adi Warman Karim ini. Bahkan beliau sampai membuat gitu ya uh, asas ekonomi Islam ini dalam sebuah bangunan ya, rancang bangun ekonomi Islam gitu ya. Nah, yang pertama ya, asas yang mendasari gitu ya tentang ekonomi Islam itu di sini ada tauhid gitu ya. Nah, tauhid itu merupakan uh, landasan keimanan gitu ya. Nah, dan tauhid ini merupakan sesuatu yang bersifat fundamental ya, yang merupakan akar, yang merupakan pondasi dari keimanan kita sebagai seorang muslim gitu ya. Nah, dalam praktiknya ya, ajaran Islam itu ya harus menjalankan eh, apa kita itu bisa menjalankan ajaran Islam itu ketika kita sudah memiliki keimanan ya, sudah bertauhid kepada Allah. Nah, pada pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan tentang posisi gitu ya ekonomi syariah di dalam ajaran Islam itu seperti apa gitu ya. Nah, dan itu sudah dijelaskan pada video sebelumnya ya yang menjelaskan bahwa ekonomi Islam itu merupakan bagian dari syariat ya atau hukum, merupakan bagian dari muamalah gitu ya, dan muamalah itu bagian dari syariat dan syariat itu adalah merupakan bagian dari ajaran Islam gitu ya. Nah, maka tidak mungkin kita menjalankan ajaran Islam itu ya yang salah satu di dalamnya itu adalah dalam aspek ekonomi atau ekonomi Islam ketika kita tidak memiliki keimanan kepada Allah. Nah, sehingga tauhid ini menjadi landasan utama, landasan yang sangat fundamental di dalam pelaksanaan ekonomi Islam itu sendiri. Nah, yang kedua adalah al-adalah atau al-adl, nilai-nilai keadilan. Nah, fondasi yang kedua yang melandasi bangunan ekonomi Islam itu adalah keadilan. Ya, Allah itu adalah Tuhan yang maha adil gitu ya. Nah, satu-satunya Tuhan, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan Allah itu memiliki sifat keadilan. Ya. Nah, keadilan yang dimaksud itu adalah keadilan yang kalau kita berbicara al-adalah ya, keadilan itu bukan berarti kadang ada orang yang berpendapat bahwa keadilan itu harus sama gitu ya. Nah, bukan berarti harus sama ya kalau kita berbicara kaidah tentang keadilan, pengertian ya bahwa keadilan itu adalah apa meletakkan sesuatu sesuai pada
tempatnya, ya. Jadi meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya, ya, sesuai proporsinya. Nah, ketika misalkan apa namanya, sebagai contoh gitu ya, keadilan orang tua kepada anak-anaknya dalam memberikan uang saku contohnya. Bukan berarti setiap anak harus diberikan uang saku yang sama, tetapi sesuai dengan tempatnya gitu ya. Nah, sesuai dengan kebutuhannya. Tidak mungkin memberikan uang saku yang anak bungsu misalkan masih SD disamakan dengan anak paling besar yang sudah kuliah contohnya. Nah, maka ketika disamakan maka itu tidak adil itu ya. Nah, maka adil itu adalah budi asyai fi mahallihi gitu ya, meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya gitu. Itu adalah aspek keadilan ya. Nah, yang ketiga, landasan yang ketiga itu anubuwah ya, atau kenabian gitu. Maka nilai kenabian ini adalah landasan, salah satu landasan utama, landasan pokok di dalam ekonomi Islam. Kita lihat ya, nabi itu sifatnya seperti apa gitu ya. Dia memiliki sifat sidik gitu ya, selalu bertindak benar gitu ya. Kemudian apa, amanah ya. Dia itu selalu jujur gitu ya, selalu menunaikan, melaksanakan apa-apa yang telah dipercayakan, ya, tidak pernah berlaku khianat gitu ya. Kemudian fatona, beliau juga memiliki sifat kecerdasan, ya. Kemudian kerangka berpikir yang maju, yang baik gitu ya. Kemudian tabligh, menyampaikan, ya. Bahkan ketika sebelum diangkat menjadi rasul pun sudah diberi gelar al-amin, orang yang bisa dipercaya. Berarti rasul itu adalah orang yang sangat amanah gitu ya. Nah, tabligh menyampaikan ya, apa-apa yang harus disampaikan ya disampaikan. Ya, begitupun dalam aspek ekonomi, tidak boleh kita menyembunyikan sesuatu. Misalkan kalau kita berdagang, tidak boleh kita menyembunyikan cacat gitu ya. Nah, itu harus disampaikan gitu. Jangan yang baik-baiknya saja. Nah, maka keempat sifat nabi tadi, sifat nubuah tadi, sifat kenabian, ya, sidik, amanah, fatonah, dan tabligh itu adalah merupakan landasan di dalam kerangka rancang bangun ekonomi Islam. Nah, yang keempat, landasan yang keempat itu adalah khilafah atau pemerintahan. Nah, pemerintahan ini menjadi sesuatu yang sangat penting gitu ya. Nah, karena pemerintah itu bisa membuat kebijakan ya di dalam urusan-urusan termasuk di dalamnya ekonomi ya. Nah, bagaimana pemerintah itu bisa mendorong sekarang perkembangan ekonomi syariah ya, mengeluarkan kebijakan-kebijakan misalkan tentang lembaga keuangan syariah sekarang itu ada landasan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ketika pemerintah tidak mendukung maka tidak mustahil gitu ya, ekonomi Islam ini akan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari secara terstruktur tentunya ya. Kalau secara individu mungkin kita bisa melakukan jual beli ya sesuai dengan syariat gitu ya. Nah, tetapi untuk menjaga kelangsungan kehidupan ekonomi syariah dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, maka ini diperlukan pemerintah ya. Dan pemerintah itu bukan hanya mengeluarkan kebijakan saja, tetapi pemerintah juga bertindak sebagai pengendali ya ketika terjadi kecurangan di dalam proses praktik ekonomi itu sendiri. Ketika ada yang melanggar ya ekonomi Islam itu, melakukan hal-hal yang dilarang, melakukan kecurangan, monopoli gitu ya, goror dan penipuan, penipuan atau ihtikar, penimbunan, maka pemerintah itu menjadi pengendali di dalam perekonomian supaya tidak terjadi hal-hal yang demikian ya. Nah, dan yang kelima itu adalah al-ma'ad gitu ya, hasil, atau bisa juga kita orang ada juga yang mengartikan tempat kembali atau ya akhirat ya. Nah, maka sebetulnya apa yang akan kita dapatkan ketika kita
melaksanakan ekonomi syariat ini, gitu ya. Ketika kita menjalankan syariat ini, maka ada hasil yang akan kita dapatkan nanti di akhirat. Untuk apa? Ya tentunya adalah kita ingin dakhala jannah, ya masuk surga. Kemudian kita juga ingin waqina azabannar, ya eh, meminta kepada Allah untuk dijauhkan dari api neraka, gitu ya. Nah tentunya takut akan hari akhir ini adalah merupakan sesuatu yang melandasi orang untuk melakukan perbuatan sesuai dengan syariat, termasuk di dalamnya ekonomi Islam, ya. Nah maka ketika orang yang selalu ingat, gitu ya, akan hari akhir, ya ketika dia selalu ingat akan dosa, gitu ya, akan kembali kepada Allah dan akan ditimbang amal perbuatannya, maka dalam perbuatannya akan selalu sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, karena takut, gitu ya, nanti di akhirat masuk neraka, gitu ya. Nah dalam ekonomi juga sama, ya, ada hal-hal yang dilarang, ya, ada riba, maisir, ya, nah, kemudian eh, ikhtikar, ya, dan lain-lain, goror, ya, itu kan hal-hal yang dilarang. Ketika kita melakukan praktik-praktik tersebut, ya tentu kita akan mendapatkan dosa, gitu ya. Ketika kita dosa, nanti di akhirat harus mempertanggungjawabkan, gitu. Nah maka al-ma'ad ini merupakan salah satu landasan dalam berperilaku kita dalam ekonomi, yaitu dalam kerangka ekonomi Islam, gitu ya. Nah ini adalah landasan pokok, ya, dalam teori ekonomi Islam ini yang melandasi nanti prinsip-prinsip yang ada di atasnya. Nah, yang kedua ini adalah ada prinsip nih, yang 5 ini adalah landasan pokoknya. Nah, maka dari kelima landasan ini, ya, melahirkan 3 prinsip dalam ekonomi Islam. Yang pertama adalah multiple ownership. Nah, multiple ownership ini dilandasi dengan tauhid dan keadilan, gitu ya. Nah, multiple ownership ini adalah adanya kepemilikan, gitu ya, yang multiple ownership itu artinya kita mengakui kepemilikan bukan hanya oleh salah satu pihak saja, gitu ya, tetapi kita mengakui adanya kepemilikan itu oleh beberapa eh, apa pihak, gitu ya. Nah, kalau hanya satu kepemilikan, misalkan bahwa kepemilikan itu harus kuasai oleh pemerintah, gitu ya. Kemudian atau hanya oleh swasta, seperti dalam kapitalis misalkan, ya. Kemarin sudah kita bahas bahwa dalam kapitalis itu semua sumber daya itu harus diprivatisasi, gitu ya. Pemerintah itu tidak boleh campur tangan di dalam perekonomian, gitu ya. Maka semua sumber daya dikuasai oleh swasta, gitu ya. Nah, di dalam sosialis itu sebaliknya, ya, bahwa kepemilikan itu ya semuanya harus dimiliki oleh negara, sumber daya semua harus dikuasai oleh negara. Karena kalau dikuasai swasta nanti akan mensejahterakan dirinya masing-masing, gitu ya. Nah, hanya mengakui satu kepemilikan, gitu. Nah, di dalam ekonomi Islam, ya, itu mengakui multiple ownership, ya, kepemilikan yang lebih dari satu ini, ya, baik itu pemerintah maupun swasta itu boleh, ya, memiliki sumber daya, gitu ya. Meskipun dalam kenyataannya sekarang, gitu ya, dalam pemerintahan yang menerapkan kapitalis dan sosialis itu tidak ada yang hanya ada yang sumber daya itu dikuasai oleh satu pihak saja. Dalam kapitalis misalkan, ya, pemerintah tetap, gitu ya, ada itu memiliki kepemilikan. Dalam sosialis pun sama ternyata sekarang, ya, ada itu pihak swasta yang memiliki kepemilikan sumber daya, gitu ya. Kita bisa lah lihat contoh di negara-negara barat, gitu ya, yang notabene menerapkan kapitalis, gitu ya, dan negara-negara Rusia, gitu ya, Cina, Korea Utara, gitu ya, yang menerapkan sosialis, gitu ya. Nah, kita bisa lihat ternyata tidak bisa diterapkan secara seutuhnya. Tetap multiple ownership itu ada, gitu ya. Nah, dalam Islam itu mengakui adanya multiple ownership. Pemilik yang hakiki sebenarnya dari semua
seluruh alam ini ya sumber daya ya Allah gitu ya. Manusia itu kan hanya dititipkan. Dan ketika manusia meninggal ya sudah gitu ya. Tidak dibawa mati gitu ya. Pemilik hakikinya Allah. Ya, kita sebagai manusia hanya diberi waktu untuk mengelola dengan sebaik-baiknya. Pemerintah pun sama, ya. Itu mengelola dengan sebaik-baiknya. Nah, sumber daya yang penting yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka itu harus dikuasai oleh negara. Untuk apa? Untuk menghindari ketidakadilan gitu ya. Karena itu merupakan sumber daya pokok yang dibutuhkan oleh umat gitu ya. Nah, misalkan dalam salah satu keterangan misalkan apa saja gitu ya. Ada apa api gitu ya, air, padang rumput gitu ya. Ya maksud api di sana adalah sumber energi ya, minyak, gas ya dan lain batu bara dan lain-lain itu sebenarnya sumber energi itu ya harus dikuasai pemerintah karena ini menjadi hal yang menguasai hajat hidup orang banyak ya. Kemudian padang rumput ya hutan gitu ya. Ketika ini dikuasai individu ya bisa dibabat habis gitu ya. Nanti penyerapan air kurang gitu ya. Kemudian paru-paru apa yang paru-paru dunia gitulah hutan itu untuk memproduksi oksigen juga berkurang ya akhirnya banyak nanti yang dikorbankan. Nah, sehingga itu harus dikuasai pemerintah supaya dikelola dengan sebaik-baiknya gitu ya. Nah, karena kalau sudah dikelola oleh individu ya nanti akan susah mengendalikannya, bahkan mungkin nanti akan lebih kepada profit oriented ya, dibuat mungkin dibabat nanti ditanami pohon-pohon yang menguntungkan gitu ya, tapi eh, apa sangat membahayakan lingkungan nanti. Nah, sehingga ya harus dikuasai negara itu ya. Nah, kemudian yang ketiga air juga sama ya. Ini merupakan salah satu kebutuhan pokok ya. Tidak minum berapa hari saja kita sudah bisa mati ya, dehidrasi gitu ya. Nah, sehingga cabang-cabang sumber-sumber ekonomi yang penting ya harus dikuasai pemerintah. Nah, maka yang lainnya yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak, maka itu boleh itu dikuasai oleh swasta. Nah, yang kedua, prinsip yang kedua itu adalah freedom to act, yaitu kebebasan untuk bertindak. Nah, ini merupakan derivatif atau turunan dari tiga ya, tiga nilai keislaman ya, tiga asas keislaman ada keadilan, nubuah dan khilafah. Nah, tentunya kebebasan untuk bertindak ini ya ini dilandasi oleh kebebasan di sana adalah kebebasan yang menempatkan manusia itu adalah makhluk yang berakal gitu ya, dan manusia itu bisa membawa kemajuan, artinya apa kita itu adalah bisa memajukan alam ini, mengelola sumber-sumber daya ekonomi dengan sebaik-baiknya ya untuk kemaslahatan umat. Nah, maka manusia itu ditempatkan sebagai makhluk yang paling sempurna karena memiliki akal gitu ya. Nah, dan dalam kehidupan ekonomi tentunya ada profesionalisme di sana ya. Nah, kebebasan di sana tentunya bukan kebebasan tanpa batas, tetap ini harus dilandasi dengan nilai-nilai keadilan ya. Meskipun kita dalam ekonomi Islam itu ada freedom to act, ada kebebasan untuk bertindak, tetapi kita itu harus tetap dalam kerangka keadilan. Tidak boleh kita bertindak tidak adil, menzolimi orang lain. Karena ketika kita menjalankan hak, ya, menuntut hak kita, jangan sampai ada hak orang lain yang kita ganggu gitu. Nah, maka dalam freedom to act ini harus tetap berpedoman atau memperhatikan nilai-nilai keadilan. Nah, nilai nubuah, iya jelas ya. Ketika kita bertindak gitu ya, melakukan aktivitas ekonomi, berbisnis gitu ya, maka kita harus mengamalkan sifat-sifat kenabian ini ya, yang sidik, amanah, fatonah dan tabligh. Maka ketika kita melakukan aktivitas ekonomi tanpa dilandasi sifat-sifat ini, maka akan gagal tentunya ya. Misalkan ya, ketika kita berdagang saja, ketika tidak jujur mengurangi timbangan ya jelas tidak akan laku ya, mungkin kita akan bahkan akan dilaporkan gitu ya kepada pihak yang berwenang gitu ya. Nah, kemudian amanah gitu ya, dapat dipercaya gitu, kemudian
fatona, cerdas. Ya, kita harus melihat apa orang-orang ekonomi itu ya harus cerdas ya, supaya bisa melihat celah bagaimana untuk pengembangan usahanya, bagaimana usahanya bisa maju ya, semakin berkembang gitu ya. Kemudian tablik juga sama, tadi sudah disampaikan ya, ketika ada cacat kekurangan ya disampaikan gitu ya, bukan hanya menyampaikan yang baik-baiknya saja, tetapi semuanya harus disampaikan, tidak boleh ada yang ditutupi gitu ya. Nah, kemudian prinsip yang ketiga adalah social justice ini ya, atau keadilan sosial ini ya. Nah, social justice ini merupakan derivatif dari khilafah dan ma'ad. Ya, keadilan sosial ini ya tentunya harus diciptakan, dijaga oleh siapa? Oleh pemerintah tentunya. Ya, maka pemerintah itu sebagai pengendali, ya, pemerintah itu ya sebagai wasit untuk menciptakan, menjamin keadilan sosial itu ada gitu ya. Ketika ada yang melakukan kecurangan, maka pemerintah yang harus bertindak. Ketika ada yang melakukan hal-hal yang dilarang, maka pemerintah itu yang harus bertindak gitu ya. Nah, maka akan tercipta itu social justice ya. Nah, yang kedua ma'ad ya, social justice itu dari prinsip yang kelima ma'ad. Jadi keadilan sosial itu selain diciptakan oleh pihak eksternal, pemerintah juga ya harus diciptakan oleh para pelaku ekonomi itu sendiri ya. Nah, maka ketika para pelaku ekonomi itu sudah menyadari bahwa dia akan kembali kepada Allah ya, akan meninggalkan sebuah kehidupan dunia ini dan akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat, maka dia harus bertindak adil gitu ya. Dia harus bertindak eh, tidak boleh merugikan orang lain gitu ya. Harus bertindak sesuai dengan koridor-koridor agama tentunya. Nah, maka akan tercipta social justice itu ya, baik itu dari individu, para pelaku ekonomi itu ya, karena dia menyadari bahwa dia akan kembali kepada Rabbnya, dan yang kedua itu dari eksternal ya, yaitu dari pemerintah ya, yang menciptakan, menjaga dan eh, menindak ketika ada kecurangan gitu yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi. Nah, ini adalah prinsip sistem ekonomi Islam yang merupakan derivatif dari teori ekonomi Islam ini. Dan yang terakhir itu adalah akhlak. Nah, akhlak ini merupakan apa perilaku Islam ya, para pelaku ekonomi Islam dalam berbisnis dan berekonomi. Nah, akhlak ini tentunya tercipta dari prinsip dan dari teori ini ya. Nah, dari ketika multiple ownership ini sudah diterapkan dengan baik, freedom to act juga sudah diterapkan dengan baik, social justice juga sudah diterapkan dengan baik, maka ini otomatis akan tercipta akhlak atau perilaku ekonomi Islam yang sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Nah, ini adalah eh, rancang bangun ekonomi Islam menurut Adi Warman Karim, yang di sini ada asas gitu ya, sebagai landasan ya, pokok pondasi ya, kemudian ada prinsip ya yang merupakan turunan derivatif dari asas-asas ini, kemudian ada akhlak sebagai pondasi tertinggi ya, tujuan akhir dari seluruh syariat yang diturunkan Allah sebetulnya ini menciptakan akhlakul karimah, seperti yang Rasulullah katakan kan, tidaklah Rasulullah itu kan kecuali untuk menyempurnakan illa liutammima makarimil akhlak, kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Nah, ini ya. Nah, selanjutnya ada menurut Al-Fazur Rahman ya, dia mengatakan bahwa prinsip dasar sistem ekonomi Islam itu adalah kebebasan individu, hak terhadap harta, ketidaksamaan ekonomi dalam batas wajar, kesamaan sosial, jaminan sosial, distribusi kekayaan yang meluas, larangan menumpuk kekayaan, larangan terhadap organisasi antisosial, kesejahteraan individu dan masyarakat. Nah, itu saya kira materi kita pada hari ini ya, tentang asas dan kaidah umum ekonomi Islam. Semoga bermanfaat. Ketika ada pertanyaan silahkan untuk menuliskannya di komentar ya.
Oke, demikian materi kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.